Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang sering konsultasi pada saya, yang secara umum bertemu saya di berbagai macam tempatnya, tapi ketika bulan puasa ini umumnya pada malam hari. Baiklah, pada kesempatan pagi ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan atau curhatan dari klien yang menggunakan HP, artinya jarak jauh, yang membutuhkan jawaban panjang. Tapi kalau tidak membutuhkan jawaban panjang, ya saya jawab menggunakan WA saja karena jawabannya singkat. Tapi ketika butuh jawaban panjang, tentu harus menggunakan video supaya utuh atau lengkap, supaya tidak salah tafsir. Pagi ini saya ingin menjawab, Pak, kalau orang pindah agama, apakah otomatis cerai? Yang perlu dipastikan, betul-betul keluar Islam karena sengaja atau sekedar omongan tapi prakteknya tidak keluar Islam. Contoh begini, kalau keluar Islam dengan cara sengaja, aku keluar Islam, diikuti sholat tidak, puasa tidak, ke masjid tidak, ngaji tidak, apalagi kalau sudah dibaptis, itu otomatis keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya, ya sudahlah, rumah tangga ini kok susah betul ya, saya tidak ingin Islam lah, saya lebih bagus ikut Buddha, saya lebih bagus ikut Kristen misalnya, tapi masih sholat, masih puasa, masih ke masjid, intinya hanya lisan, tapi ya perbuatan tetap Islam. Nah, itu belum tentu murtad. Kenapa? Ya kalau kita sholat kan pasti baca syahadat, kalau baca syahadat ya otomatis masih Islam dong. Artinya yang saya maksud keluar Islam itu betul-betul keluar, baik lisan, ucapan, dan tindakan. Lisan itu misalnya aku keluar, atau meskipun lisan tidak mengucap, dibaptis, itu otomatis keluar. Jadi selain lisan mengucap aku keluar Islam, kalau lisan tidak mengucap tapi sudah dibaptis, otomatis cerai. Jadi yang saya dimaksud keluar ini betul-betul keluar, ucapan, tindakan, dan keyakinan. Kalau ada suami istri yang sudah menikah, ya tiba-tiba ada yang murtad, baik suami atau istri, otomatis cerai kalau belum bersenggama. Artinya gini, sudah melaksanakan akad nikah tapi belum jima, belum bersenggama sebagaimana layak suami istri, tiba-tiba salah satunya murtad, itu otomatis cerai. Clear ya? Satu. Yang kedua, tapi kalau sudah bersenggama, artinya sudah jima, nunggu masa idah dulu. Kalau masa idahnya, dalam masa idah itu ternyata tetap murtad, artinya tidak kembali ke Islam, ya maka cerai kalau dia sudah bersenggama. Tapi kalau di dalam masa idah itu tiba-tiba dia bertobat, artinya kembali sadar dan kembali memeluk agama Islam, ya nggak masalah, itu berlaku rujuk namanya. Rujuk tahu kan syarat rukunnya? Tidak harus akad nikah ulang, hanya menyatakan mohon maaf kepada pasangannya, dia kembali menjadi muslim dan minta maaf, disaksikan dengan dua saksi. Nah sudah, suami istri lagi. Kalau belum habis masa idah, masa idah ini kan beda-beda. Orang kalau sedang hamil berarti masa idahnya sampai melahirkan, tapi kalau tidak dalam kondisi hamil ya berarti 3 kali suci. 3 kali suci itu berarti 3 kali haid atau 3 kali tidak haid kalau diharikan sekitar 100 hari. Artinya kalau murtadnya melebihi 100 hari, ya berarti otomatis pernikahannya jatuh talak. Tapi kalau belum 100 hari, ya tidak, silahkan rujuk. Nah,
ternyata setelah 100 hari dia bertobat, artinya kembali menjadi muslim, ya harus nikah ulang berdasarkan syarat rukun pernikahan pada umumnya. Jelas ya? Saya simpulkan, pertama, kalau belum bersenggama otomatis jatuh talak, cerai. Kalau sudah bersenggama, ya lihat dulu dalam masa iddah bertobat apa tidak. Kalau dalam masa iddah belum bertobat, ya sudah, berarti cerai. Lalu pertanyaannya Pak, kalau pasangan itu sudah menikah resmi menurut negara, ya kalau resmi menurut negara, mau murtad atau tidak murtad, kalau ingin cerai harus melalui putusan pengadilan. Artinya untuk memutuskan cerai secara hukum karena sudah ada buku nikah tidak cukup dengan keluar Islam, diadukan ke pengadilan agama saja. Oleh karena itu, kalau salah satu pasangan pindah agama, kita ajukan ke pengadilan, pasti pengadilan agama mengabulkan. Contoh, saya punya suami murtad atau punya istri murtad itu keluar dari agama Islam, ya kita tak terima, ngadukan ke pengadilan. Secinta apapun pasangan kita yang keluar dari Islam tadi, dia mengatakan saya sayang, saya bertanggung jawab, pokoknya cinta mati, tetap pengadilan itu pasti akan kabulkan karena sudah beda keyakinan. Itulah dalam undang-undang kita, menikah tidak boleh beda agama, dalam Islam juga sama, ya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kalau pasangan saya dulu sekedar nikah siri, ya kalau nikah siri ya otomatis cerai lah, kan tidak melalui kuah. Artinya kalau nikahnya nikah siri, ya kalau sudah bersenggama, ya kalau sudah habis masa iddah, ya sudah, ya itu sudah suami istri lagi, tak perlu ke pengadilan. Ya tidak, namanya nikah siri, ya nikah siri itu nikah tercatat. Loh Pak, kalau misalnya pasangan saya dulu nikah dengan menggunakan buku nikah palsu, artinya ada buku nikah itu kan ada buku nikah asli tercatat di KUA, artinya buku nikahnya asli yang diterbitkan pemerintah tetapi tidak tercatat di KUA. Nah itu yang bagus, yang betul itu ada buku nikah itu, buku nikahnya asli bener tetapi tidak tercatat di KUA, itu yang disebut asli tapi palsu. Artinya buku nikahnya benar, bukan buku nikah dicetak Jalan Pramuka Jakarta itu yang kata banyak berita itu, ya. Artinya buku nikahnya betul-betul terbitan Kementerian Agama tapi tidak tercatat di KUA, itu juga tidak sah. Ada buku nikah, ini buku nikah abal-abal, buku nikahnya sudah dicetak di percetakan yang bukan milik pemerintah, tidak tercatat pula. Tak mungkin kalau buku nikah abal-abal itu tercatat di KUA. Nah sekarang ini buku nikahnya ada Pak, tetapi tidak tercatat di KUA. Nah pasangan saya itu sudah menjadi non-muslim. Nah apakah saya bisa menikahi dia? Ya boleh saja dari sisi hukum agama, kan sudah bukan muslim lagi kalau sudah habis masa iddah. Apalagi misalnya kalau istrinya itu atau calon istri itu sudah dibaptis, nah otomatis lah dari sisi hukum negara, kalau buku nikahnya itu abal-abal ya berarti palsu, gitu kan ya. Nah sekarang kalau saya nekat dengan dia Pak, sah tidak secara negara? Ya kan buku nikahnya saja tidak sah, tapi apakah saya masuk pidana Pak? Ya tidak, kalau buku nikahnya itu palsu. Hanya saja kalau ada yang mempersoalkan, bisa terjadi masalah apabila pertama, meskipun buku nikah itu misalnya abal-abal, misal ini ya, kita kan sama-sama berjuang, kan disebut buku nikah abal-abal itu satu, kita minta keterangan pada KUA yang bersangkutan. Misalnya dalam buku nikah itu kita nikahnya di kecamatan A gitu ya, maka yang harus membuat surat keterangan bahwa buku nikah itu betul atau tidak ya di kecamatan A itu. Kenapa? Karena waktu itu belum online. Kabarnya kalau sekarang kan sudah mulai online, bisa diminta di mana saja. Biasanya KUA itu
akan menerbitkan bahwa tidak pernah tercatat karena memang tidak ada dokumennya di kantor. Artinya kan kalau kita menikah kan ada ke dokumen, ada lembaran kertas itu. KUA itu biasanya kalau di kantor itu tidak ada arsip, berarti menyatakan tidak pernah nikah di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti kita itu bukti pertama, keterangan dari kantor KUA yang bersangkutan bahwa tidak ada buku, tidak pernah tercatat. Yang kedua tentu para saksi. Nah, bisa ada tidak? Nah, cuman kalau ada yang mempersoalkan yang pidana tadi ini ya, maka ya semuanya bisa kena. Artinya gini, kan tidak boleh memalsukan identitas. Nah, siapa yang memasukkan identitas itu yang akan kena gitu ya, bukan karena nikah, bukan karena menikahi istri orang. Ini misalnya kalau kita ini mau menikahi wanita atau laki-laki yang notabene pernikahan itu palsu misalnya, artinya tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, orang itu tidak bisa menggugat kita ke pengadilan, artinya tidak bisa pidana karena menikah dengan suami orang atau istri orang, karena nikahnya aja abal-abal gitu kan. Tapi bisa terjerat pidana itu memalsukan dokumen. Siapa yang terlibat memalsukan dokumen, nah itu yang akan kena. Apakah calon istri kita kena atau calon suami kita kena, ya tergantung keterlibatannya waktu pembuatan dokumen itu. Nah, kalau dia sudah nyata-nyata tidak pernah melakukan ikut campur dalam membuat buku nikah itu, ya berarti aman ya. Tetapi apa betul tidak terlibat? Kalau sudah nikah saja tidak sah misalnya, itu urusan hukum. Nah, yang kedua, mana tahu kita sudah membuat surat keterangan, minta surat keterangan ke Pak KUA, misalnya buku nikahnya itu palsu. Ya, buku nikah palsu itu tidak ada keterangan di kantor KUA itu. Nah, tiba-tiba para pihak mendapat surat keterangan bahwa ini buku nikahnya benar sesuai dengan yang tercatat di KUA ini misalnya, itu beradu bukti di pengadilan gitu ya. Jadi intinya jawaban saya kepada yang bertanya itu ya, dari sisi agama Islam, kalau orang sudah keluar dari Islam itu otomatis cerai. Kalau belum bersenggama ya otomatis, kalau sudah bersenggama tunggu masa iddah, bisa hamil itu berarti sampai melahirkan. Kalau tidak hamil berarti 3 kali suci sekitar 100 hari. Nah, andaikan hanya nikah siri tidak tercatat di KUA, berarti boleh langsung dinikahi oleh siapapun ya, mau cerita oleh dengan cara Islam atau tidak Islam itu silahkan saja, tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Nah, tetapi kalau sudah menikah negara tercatat, ya putuskan dulu di pengadilan agama, ceraikan dulu, baru bisa nikah dengan dia. Tapi kalau buku nikahnya itu abal-abal dan kita yakin abal-abal, ya anggap saja tidak ada pernikahan. Hanya saja kalau para pihak bisa memperkarakan, tinggal kita beradu bukti kuat di pengadilan saja, mana yang betul mana yang tidak. Tetapi kalau betul-betul palsu, para pihak kalau ada yang tidak senang ini bisa mempidanakan. Siapa yang dipidanakan? Ya siapa saja yang terlibat, bisa calon istri kita atau calon suami kita atau siapapun ya. Saya kira itu jelas jawaban saya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.